Assalamualaikum, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Ini ada yang komentar yang bernama @ijatmnur5922. Kiai NU terbelah dua. Ada yang di pihak Habib, ada yang ikut percaya Kiai Haji Imad. Ini salah satu komentar dari pengunjung di channel ini. Ini sesungguhnya nggak ada urusan dengan NU terbelah, nggak, tidak ada. NU itu sudah pengalaman. Bahkan dulu soal persaingan ketua PBNU yang di Cipasung itu seru gitu loh. Apalagi itu ada intervensi dari presiden saat itu, Pak Harto. Gus Dur akhirnya menang. Ini kan saat itu kan ada perseteruan dari kubunya Gus Dur dan kubunya Abu Hasan. Rame lah saat itu keras gitu loh. Lalu berlanjut lagi saat Kiai Said jadi ketua PBNU, itu keras juga. Bahkan satu media di majalah Aula terbitan PBNU Jawa Timur itu apa, Kiai Said murtad, itu ada loh, bayangin aja sampai segitunya. Karena apa, saat itu ada selebaran diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu loh. Ini tersebar kemana-mana. Bahkan sebelumnya itu juga kan ada kelompok Cipete, ada kelompok Situ Bondo, terutama saat apa, saat muktamar di Situ Bondo itu keras juga gitu. Dan semua itu apa ya, berujung kepada apa, pemecatan. 14 Kiai NU dipecat. Abu Hasan, lalu Kiai Hamid Baidowi Lasem, dan banyak lagi lah. Ada lagi itu bapaknya siapa itu, Kiai Lutfi Basori, almarhum Kiai Basori Alwi, itu juga ikut dipecat itu saat itu, banyak gitu loh. Dan yang paling bisa dibilang apa ya, saat Kiai Said bisa dibilang dihakimi, nggak dihakimi lah, bisa dibilang dimintai klarifikasinya. Bahkan saat itu kubu yang sangat sangat menstempel Kiai Said dengan Syiah itu di Jawa Timur tuh dapat perhatian banyak orang dan banyak yang percaya gitu loh. Akhirnya Gus Dur turun, singkir semua itu akhirnya, isu-isu terbantahkan gitu loh. Bahkan banyak kayak yang merangkul Kiai Said, orang begini kok dikatakan Syiah tuh loh. Kalau sekarang masih ada riak-riak nuduh Gus Dur dan lain sebagainya Kiai Said itu, Gus Dur bahkan Kiai Said dianggap Syiah, itu ya sisa-sisa percaya hasil terjemahan dari ceramah Kiai Said, entah siapa yang menerjemahkan gitu loh. Paling tidak seperti itu. Nah kalau soal Habib ini beda lagi gitu loh. Kalau soal Habib ini sesungguhnya bukan urusan antara sesama NU, tidak. Yang ramai kita kritik itu kan sebenarnya Habib-Habib yang itu di luar NU. Sesungguhnya berawal dari mereka, dari ucapan kata-kata mereka yang dianggap nggak baik lah, nggak terpuji. Dari itu lalu kita ragu gitu loh. Kiai Imad, Gus Fuad dan lain sebagainya itu ragu, ini orang nih masa teman Nabi seperti ini ucap-ucapannya, kan seperti itu. Jadi ini bukan soal NU terpecah belah dua, bukan itu. Karena masalahnya ini bukan orang NU. Nah orang NU ini menanggapi, mereaksi kelakuan orang-orang semacam itu yang bisa dibilang merusak umat dengan kata-kata makian dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya mereka itu apa, alat-alat ataupun calon-calon politik yang berkata kasar seperti itu. Sesungguhnya seperti itu. Cuman idenya itu yang dipakai itu mirip dengan apa? Dengan propaganda HTI. Melakukan perlawanan, membentuk opini, sana penguasa itu zolim, kan seperti itu. Berawal dari hal-hal seperti itu. Nah kalau seperti kata ini Ijat M Nur ini, NU terbelah dua, enggak terbelah dua. Kalau ada NU yang berpendapat itu pendapat masing-masing, pendapat pribadi. Ya kalau NU misalkan juga dituntut untuk apa, Batsul Masail, ya dan tidak. Karena ya tidak karena apa, karena permasalahan yang ditimbulkan, anggapan-anggapan, bahkan sampai seperti Kiai Imaduddin itu melakukan kajian ilmiah, itu berawal bukan dari NU, berawal dari apa, melihat orang non NU yang ngaku pakai label turunan Nabi,
kata-katanya buruk, berawal dari itu, paling tidak itu seperti itu. Apalagi misalkan melakukan Batsul Masail, kayaknya ya bisa iya bisa tidak. Makanya Kiai Yahya Stakuf itu santai saja kan. Tapi masalahnya sekarang ini gitu loh, sekarang ini memang ada gitu loh di sebagian orang yang sepertinya NU gitu loh. Sangat beda, bahkan bisa dibilang apa, menabrak hasil pendapat dari Kiai Imam CS, dari Gus Fuad CS gitu. Padahal mereka tuh belum baca banyak, belum baca juga hasil penelitian Kiai Madun kayak apa. Banyak yang belum baca. Ya lucunya ya itu justru yang orang yang berawal mula, yang dari awal itu mulutnya itu yang menimbulkan percikan-percikan seperti sekarang ini pada diam. Walaupun Habib-Habib yang di NU itu juga banyak yang dari Ba'alawi gitu loh. Tapi ini lebih kepada Ba'alawi dan aktivis atau Kiai NU. Lebih tepatnya seperti itu. PBNU sudah pengalaman bagaimana menghandle bahkan merukunkan sekerabat yang berselisih. Itu ada. Nah kalau soal ini bisa dibilang inilah sebagian orang NU lebih percaya sana, sebagian besar lebih percaya sana, seperti itu. Jadi kalau NU mau bersikap sesungguhnya bisa juga gitu loh. Tapi mungkin nunggu momen yang pas, mungkin itu. Tapi sesungguhnya ini momennya juga pas. Karena saat ini NU itu di atas awang-awang gitu loh. Kemampuannya, kekuatannya di atas langit, ibaratnya seperti itu. Ilmuwan udah beda, literasi yang beredar udah beda. Makanya PBNU harus apa ya, mensikapi ini dengan lebih arif dan bijaksana. Dan bisa dibilang nggak bisa untuk diam saja, nggak bisa, sesungguhnya nggak bisa. Ya harus ada sesuatu yang dikeluarkan, misalkan Batsul Masail gitu misalkan, walaupun ini tidak jamin entah dilaksanakan atau tidak. Karena apa, awal percikan apinya itu bukan turunan Nabi yang ada di NU yang di luar NU sesungguhnya. Sampai sini, wassalam.